Assalamualaikum Bu Ina. Gimana kabarnya hari ini Bu Ina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu Ina hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke, jadi Bu Ina sebelum Bu Ina nanti melakukan coaching, nanti saya akan ini Bu ya, saya akan amati. Kemudian saya nanti akan menilai ya sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama, apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah nanti Bu Ina sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci? Dan yang ketiga, apakah nanti saya akan mendengar respon atau jawaban dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, Bu Ina jangan lupa ya, Bu Ina harus disesuaikan dengan fungsi coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Itu Bu Ina ya. Oh iya Bu, sebelum melakukan ini Bu, coaching, ada pertanyaan sedikit Bu ya? Boleh Bu ya? Iya Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching? Pertama, potensi yang akan saya kembangkan itu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, berarti Bu Ina ada 3 ya potensi yang dikembangkan, ada kehadiran penuh, kemudian nanti ada apa namanya, mendengarkan secara aktif, dan juga ada pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan kedua Bu Ina, kira-kira bagian kompetensi mana yang akan Bu Ina kembangkan secara spesifik ya, yang akan dikembangkan Bu Ina itu apa? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, berarti ketika Bu Ina coaching nanti ada 2 ya, yang akan Bu Ina kembangkan, ada mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Nah, ini terakhir Bu Ina ya, yang 3 ya. Indikator tercapaiannya itu yang seperti apa yang akan Bu Ina inginkan? Indikator yang ingin saya inginkan pertama itu coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, ya. Jadi Bu Ina untuk saat ini selesai untuk proses empati. Nanti silakan Bu Ina melakukan coaching, semoga berjalan dengan lancar coachingnya Bu Ina ya. Terima kasih Bu Ina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oh iya, kayaknya hari ini Ibu kurang baik nih ya. Mau ada cerita nih? Iya Bu, sebetulnya yang ada yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Apakah Ibu ada waktu Bu? Oh iya, boleh. Kita ada waktu sekitar 15 menit atau 20 menit ya Bu untuk mengobrol. Berarti apa Bu yang mau disampaikan Ibu hari ini? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Pelajarannya yang itu saja, yang lama, masih konvensional, zaman. Jadi perkembangan zaman yang semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadinya perubahan. Jadi hanya menggunakan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu. Oh iya, kalau begitu saya garis bawahi ya Bu, permasalahan Ibu Okta itu pembelajaran di mana rekan-rekan guru di sekolah Ibu itu dalam memberikan pembelajaran metodenya tidak bervariasi ya Bu. Betul begitu Ibu? Iya Bu, betul. Jadi kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya, masih model yang itu saja Bu. Oh iya. Bervariasi. Kira-kira dari percakapan kita hari ini ya Bu, Ibu ingin mendapatkan tujuan yang bagaimana Bu? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi harapan Ibu ingin merubah. Kira-kira perubahan yang akan Ibu lakukan bagaimana itu Bu?
Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint itu juga sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja Bu. Oh iya. Oke Bu ya, dari Ibu sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi kira-kira berada di level sekolah Ibu itu ada di level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 5 Bu ya, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Yang saya ingat kalau untuk level lebih tinggi itu sepertinya agak sulit, jadi mungkin saat ini masih di 5. Oke, berarti untuk sekolah Ibu itu ada di level 5 ya Bu. Kira-kira level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat perubahan pembelajaran yang ada di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan di level 7 ya Bu, karena kalau untuk level lebih tinggi memang agak sulit karena mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior ya. Jadi mungkin dari level ke 5 ke 7 itu mungkin sudah ada perubahan yang signifikan lah. Oke Bu ya, tadi dari level ke-5 ya ke level 7. Kira-kira langkah apa akan yang Anda lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya buat, tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu. Oh iya, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan kira-kira. Terus ada tidak strateginya? Mungkin pernah Ibu terapkan. Terus bisakah teman-teman untuk nyaman gitu dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba kasih nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Ibu inginnya rencana tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Bu. Nah, dari ketiga ini kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring ya Bu, saya karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyamannya dilakukan adalah yang mentoring tadi. Oke, berarti mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan siapa saja Bu? Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau yang memang ahli IT dalam bidang IT dan menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya sekolah itu ada ide ini itu atau itu juga nanti saya bisa minta bantuan. Oke, berarti Ibu pengen melakukan mentoring ya dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerja. Kira-kira kapan ini Bu mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan karena nanti akan saya coba koordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring. Oh iya Bu, bagus sekali itu Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang tujuan Ibu ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara saya untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi.
Saya tunggu kabar dari Ibu setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukup sampai di sini saja ya Bu. Semoga rencana Ibu ke depan dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali nanti kita sambung lagi ceritanya dan ngobrol lagi. Begitu saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ina, bagaimana hasil coaching? Apakah sudah berjalan lancar Bu Ina? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coachingnya berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah ya. Nah, setelah tadi saya mengamati Bu Ina melakukan coaching, ini akan ada pertanyaan lagi Bu Ina ya. Ya. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Ina inginkan? Ya, coaching tadi saya sudah melakukan prosesnya sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasikan dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu. Oke, jadi sesuai yang saya amati Bu Ina ya, jadi ada beberapa catatan bahwa yang pertama tuh memang benar Bu Ina sebagai coach sudah melakukan coaching sesuai dengan alur usaha. Tadi Bu Ina sudah menyampaikan yang pertama dari tujuan dari pengadaan coaching, kemudian Bu Ina tadi sudah mengajak ya si coach itu untuk bercerita tentang masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian tadi sudah ada Bu Ina sudah menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh si coachingnya dan juga tanggung jawab apa yang akan dilakukan si coachingnya. Kemudian tadi saya juga sudah melihat, sudah saya mengamati Bu Ina sudah melakukan ada kompetensi coaching ya, tadi ada kehadiran penuh. Kemudian tadi Bu Ina sudah menjadi pendengar yang aktif ya, mendengar secara aktif. Kemudian satu lagi tadi Ibu Ina sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching, sehingga tadi si coachingnya si Bu Ukta tadi dia sudah akhirnya dia mengeluarkan apa sih sebenarnya yang sedang dia rasakan dan sedang dia alami permasalahannya. Kemudian tadi Bu Okta juga sudah sampai menemukan solusi dari permasalahannya itu Bu Ina. Jadi itu yang saya amati. Kemudian satu lagi Bu Ina, pertanyaannya Bu Ina ya. Yang kedua berikutnya, apa kira-kira kompetensi yang akan Bu Ina kembangkan kembali untuk coaching ini? Ya Bu ya. Potensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Terus dengan ini mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atau permasalahannya. Oke Bu Ina, oke. Terima kasih ya. Saya sudah selesai untuk menjadi observer pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Ina lakukan akan terus berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Okta. Gimana kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah Bu Okta, hari ini kabar saya baik, tetapi saya ya sehat lah Bu. Ya, alhamdulillah baik Bu. Ya, Bu Eka akan melakukan coaching ya. Nanti sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya Bu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu.
Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan hukum penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian jangan lupa juga nanti ya Bu disesuaikan prinsip coachingnya, yaitu antara diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Okta, ketika saya melakukan coaching, saya akan tiga kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kompetensi saya hadiran penuh, ya. Kemudian bagaimana saya ada penuh secara penuh di proses coachingnya. Kemudian kedua yaitu saya mencoba untuk melakukan pertanyaan yang tajam dan berbobot. Dan satu lagi bahwa saya akan mendengarkan aktif keluhan atau masalah yang seperti sampaikan. Itu bahwa yang akan saya kembangkan. Ya, baik. Pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi ini? Baik Bu Okta, untuk spesifiknya kompetensi yang akan saya kembangkan ketika saya coaching nanti itu ada dua. Yang pertama saya akan mendengarkan aktif yang saya kembangkan, kemudian satu lagi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik, ketika si coaching nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian ketika coach itu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk bagaimana dia melakukan rencana yang akan dia kerjakan dari apa yang masalah yang dia dapat, yang solusi tadi yang didapatkan itu yang ingin saya capai ketika saya melakukan coaching terhadap coaching saya. Baik, demikian dulu ya Bu, nanti observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachingnya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Eka. Sepertinya saya melihat Bu Ina ini wajahnya agak-agak kurang baik ini, Bu Ina ya. Ada apa Bu Ina? Boleh ceritakan dengan saya Bu Ina? Oh iya betul Bu, saya ingin bercerita dengan Ibu terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran, di mana mereka menggunakan metode konvensional saja, ceramah dan ceramah, sehingga anak itu bosan dengan pembelajaran tersebut. Terus gurunya juga tidak menggunakan metode yang bervariasi di waktu mereka mengajar Bu, seperti itu. Oh, jadi Bu itu sedang ada permasalahan di taruhlah di sekolahnya ya, karena Bu Ina itu melihat ya rekan-rekan guru itu ketika mengajar, memberikan pembelajaran, rekan guru itu hanya menggunakan metode yang konvensional, ya ceramah saja, kemudian tidak adanya metode variasi ya, sehingga akhirnya anak-anaknya siswa di sekolah itu merasa bosan. Benar begitu Bu Ina ya? Iya benar Bu, rekan-rekan saya di sekolah itu mereka hanya menggunakan metode pembelajaran yang lama, hanya ceramah dan ceramah, sehingga anak didik yang kami ajar itu bosan dengan pembelajarannya. Jadi begitu. Jadi menurut Bu Ina harapan apa ketika kita sharing ini, kita ngobrol ini, apa yang ingin Bu Ina capai? Iya. Dari percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan terhadap guru kepada anak, cara penyampaiannya seperti itu Bu. Oke, jadi Bu Ina itu menginginkan perubahan ya dari cara mengajarkan guru yang ada di sekolah Bu Ina. Oke ya. Kira-kira Bu Ina ya, apa yang akan Bu Ina lakukan untuk melakukan perubahan tersebut yang ada di sekolah itu Bu Ina? Iya, saya kepinginnya Bu ya, guru-guru di sekolah itu cara penyampaian atau metode pembelajarannya itu bervariasi, terus cara
menggunakan strategi kepada anak, minat kepada anak itu bagaimana agar anak itu dapat dalam penyampaian materi itu murid itu lebih senang dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru seperti itu. Oke, bagus ya Bu Ina ya. Jadi dari yang Bu Ina sampaikan, pembelajaran tadi, menurut Bu Ina itu guru yang ada Bu Ina harusnya menggunakan metode yang bervariasi, kemudian model atau media yang digunakan tuh katakanlah harus sesuai dengan perkembangan zaman nih Bu Ina ya. Iya, benar. Jadi kita gunakan ada alat-alat yang ada di sekolah kan, apalagi sekarang kita katakanlah guru tuh sudah punya HP semua, anak juga sudah punya HP semua, kita jadikan media dalam pembelajaran. Oke Bu Ina, jadi kondisi yang ideal tadi kan menurut Bu Ina itu ada di level 10 kalau tandanya guru tadi menggunakan metode yang variasi dan menggunakan media ajar yang interaktif ya. Iya, benar. Sekarang ini di sekolah Bu Ina itu dalam posisi atau level berapa menurut Bu Ina dari kata 1 dan 10? Iya, untuk sekarang ya Bu itu ada di level 5 kondisi sekarang untuk di sekolahan yang kami lakukan. Oke, jadi dalam posisi 5 ya, masih Iya. setengah Bu Ina ya. Oke. Iya Bu. Kira-kira Bu Ina itu mau meningkatkannya tuh di level berapa? Ketika Bu Ina menginginkan perubahan dalam pembelajaran yang ada di sekolah Bu Ina sendiri. Ya, bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu, karena tidak mungkin di dalam sekolah itu saya meningkatkan langsung ke level 10. Untuk mengajak guru atau mengajak rekan itu sulit untuk langsung meningkat ke atas, tapi setahap demi setahap saya akan mencoba mengajak rekan-rekan di sekolah untuk menggunakan media yang ada di sekolah, memanfaatkan fasilitas. Bagus sekali Bu Ina. Jadi dari level 5 ke level 7 lah ya, kira-kira itu sudah perjuangan yang berat juga Bu Ina ya. Ya, Kemudian usaha apa nih yang akan Bu Ina lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Bu Ina? oh ya, untuk melakukannya saya mencoba menggunakan semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu terhadap rekan-rekan yang ada di sekolah. Seperti itu Bu. Oke, jadi nanti Bu Ina rencana depannya untuk mentoring ya, rencana Iya. mentoring atau sejenis pendampingan lah ya. Iya. Oke, jadi kira-kira selain strategi tadi yang akan Bu Ina terapkan ya, kira-kira nyampe nggak untuk teman-teman Bu Ina itu untuk melakukannya Bu? Insya Allah nanti saya akan konsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah terhadap waka, terus bagaimana caranya, apakah dengan menggunakan pertemuan seperti workshop atau kegiatan-kegiatan yang lain untuk penyampaian materi pembelajaran ini kepada rekan guru di sekolah. Oke, jadi ketika Bu Ina sudah nanti katakanlah berdiskusi dengan kepala sekolah, akan ada kegiatan nanti mencoba pertama ada face-to-face-nya ya, Iya. kemudian ada mentoring, terakhir nanti mungkin ada workshop ya, pelatihan ya, pelatihan Bu Ina ya. Oke, jadi dari ketiga ini Bu Ina, kira-kira yang saat ini lebih nyaman atau yang bisa lebih cepat Ibu Ina lakukan itu yang mana? Ya, sebenarnya yang saya akan lakukan itu pertama mentoring ya Bu. Kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biayanya juga harus mencari narasumber. Jadi untuk yang ininya kompeten, jadi untuk saat ini mungkin saya menggunakan mentoring saja untuk mengajak rekan-rekan di sekolah. Oke, berarti mentoring ya, yang Ibu Ina merasa lebih mudah dulu ya. Ya benar Bu, dengan mentoring berarti nanti Bu Ina akan memerlukan tahulah bantuan ya, support. Kira-kira siapa yang nanti yang akan Bu Ina ajak atau apalah kira-kira kebutuhan apa yang Bu Ina butuhkan ketika Bu Ina melakukan mentoring tersebut? Iya. Sebenarnya nanti saya meminta bantuan dengan rekan-rekan di sekolah, meminta terus ahli dalam bidang IT untuk menggunakan pembelajaran yang sudah bervariasi. Misalnya di sekolah itu ada ide atau juga bisa minta bantuan dengan ibu. Oke Bu, berarti itu kalau
kalau bahasa kita sekarang kita cari rekan sefrekuensi Bu Ina yang bisa nolong kita Bu Ina ya. Itu ada Bu Herlina di sekolah Bu Ina tuh banyak itu yang memang dia sudah biasa menggunakan IT ya. Kemudian nanti berarti Bu Ina nanti ketika melakukan mentoring katakanlah akan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja yang ada di sekolah. Nah kira-kira kapan Bu mau direalisasikan mentornya ini Bu? Ya, insya Allah secepatnya Bu, mungkin dalam minggu depan itu akan saya coba untuk melakukannya dengan rekan-rekan di sekolah. Oke, pokoknya mantap sekali tuh rencana Bu Ina tuh sudah benar-benar saya akui itu sudah sangat bagus. Kira-kira dari apa yang kita obrolkan hari ini apa sih yang ingin Bu Ina dapatkan? Dan satu lagi Bu, saya berdoa semoga rancang itu berhasil. Ya. Jadi apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya Bu, yang saya dapatkan itu gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian saya nanti dibantu juga dengan rekan-rekan di sekolah. Memang memiliki yang memiliki ahlian dalam bidang pemanfaatannya, media atau pembelajarannya. Oke, alhamdulillah Bu Ina. Jadi Bu Ina sudah mendapatkan gambaran apa dan bagaimana ketika Bu Ina itu menciptakan perubahan pembelajaran yang berkreatif yang ada di sekolah Bu Ina. Jadi nanti saya tunggu nih informasi selanjutnya. Nanti ketika Bu Ina calling saya, Bu Ina, saya mendengarkan, oh ada kabar baik dari apa yang sudah Bu Ina rencanakan. Jadi itu yang saya tunggu kabarnya Bu ya. Jadi percakapan kita hari ini mungkin kita cukupkan sampai sini Bu Ina ya. Semoga rencana yang sudah Bu Ina akan lakukan ketika mentoring, kemudian ketika berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik dan sukses Bu Ina ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatan Ibu untuk mendengarkan cerita dari saya Bu. Oke, sama-sama Bu. Lain kali ketika Bu Ina mau sharing juga tidak apa-apa Bu, Ibu bisa langsung hubungi saya siap sedia untuk Bu Ina itu Bu ya. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Alhamdulillah ya Bu Eka, tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi. Jadi sebelum melakukan coaching, tadi saya sudah sempat menanyakan tentang indikator yang ingin Ibu Eka capai. Nah, jadi dari indikator pencapaian yang ingin Ibu Eka capai tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Ibu Eka terkait indikator tersebut? Baik Bu Okta, alhamdulillah ya Bu, tadi saya sudah melakukan proses coachingnya dan saya katakan berjalan dengan lancar. Kemudian ketika saya melakukan proses coaching itu saya merasa saya sudah melakukan dengan alur kita ya. Jadi tadi saya sudah ada tujuan yang akan disampaikan ketika saya coaching dengan coaching, kemudian identifikasi masalahnya ya. Saya sudah mulai mengidentifikasi masalah dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya yang coaching rasakan. Kemudian tadi saya juga sudah merencanakan, sudah menanyakan rencana aksi, jadi yang akan dilakukan oleh si coaching tersebut. Dan satu lagi, tadi saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Itu Bu Okta. Iya, betul sekali. Jadi saya sebagai observer juga demikian mengamati ya Bu, sudah bagus sekali Ibu sudah menjalankan coachingnya sesuai dengan alur kita, di mana Ibu Eka sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coaching ini menemukan solusinya sendiri. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu ya, saya masih ada satu pertanyaan lagi nih ya. Dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi ya, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu Okta, saya tuh merasa saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya. Yang pertama itu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Jadi bagaimana saya memberikan pertanyaan terbuka sehingga nanti memancing si coach itu untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan, dan sampai akhirnya coach itu mengembangkan potensinya sehingga sampai menemukan solusinya. Kemudian yang kedua itu Bu Okta, saya akan mendengarkan secara aktif ketika saya melakukan coaching itu Bu Okta. Ya, luar biasa sekali ya Bu Eka ini, padahal mendengarkan cerita itu sudah luar biasa sekali ya. Di situ sudah terlihat sekali Bu Eka sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang diharapkannya seperti itu ya.
Luar biasa sekali, Ibu Eka juga sudah menggali lagi ya. Semoga nanti next di depannya Ibu Eka lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman-pengalaman baru dari Bu Eka ya. Mungkin saya cukupkan Bu dari saya itu saja ya untuk kali ini. Mungkin kalau nanti ada apa yang ingin disampaikan lagi, boleh nanti Ibu hubungi saya. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu Ina, hari ini baik sekali. Bagaimana kabarnya Ibu Ina? Alhamdulillah kabar saya baik juga. Baik Bu ya, nanti Ibu nanti akan menjadi coach. Sebelumnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Pertama di sini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Terus Ibu pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Terus apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum yang Ibu lakukan ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coaching berbobot atau tidaknya, dan juga bagaimana coaching tersebut meresponnya atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga jangan lupa Ibu ya, di sini dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ini adalah tentang kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik Bu ya. Selanjutnya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, pertanyaan dari saya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu diinginkan dalam penyampaian proses coaching nanti Bu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya baiklah, demikian dulu ya Ibu pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya nanti. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Okta. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Okta, hari ini saya kabarnya sehat dan dalam keadaan pasti saya agak sedikit nih Bu, ada masalah. Iya Bu, ini dengar-dengar katanya mau ada yang mau disampaikan ya Bu Eka ya. Boleh? Iya benar sekali Bu Okta. Jadi saya itu lagi sedang ada permasalahan ya. Itu masalah itu katakanlah ada di saya melihat siswa-siswa yang ada di sekolah saya itu sekarang tuh kelihatannya dia dalam belajar itu bosan. Kemudian dia banyak tidak aktif. Karena apa Bu? Karena saya melihat rekan guru yang ada di sekolah saya itu banyak menggunakan metode pembelajaran itu yang profesional saja, yang biasa saja, kayak ceramah. Kemudian ya kalau saya lihat itu guru itu banyak yang berbicara, lebih banyak guru dibandingkan dengan siswa yang aktif. Jadi kemudian dia menggunakan medianya ya pakai buku teks aja yang ada di sekolah itu Bu. Itu yang saya rasa itu yang saya melihat itu adalah sebagai untuk saya permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah Bu Okta. Iya, baik. Berarti kalau saya garis bawah ini ya Bu ya, berarti permasalahan Ibu Eka ini adalah pembelajaran dari rekan guru-gurunya yang kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya Bu Okta, benar sekali. Memang itulah yang menjadi kendala utama saya ya. Jadi rekan guru saya itu tidak variatif dalam pembelajarannya. Iya benar sekali Bu. Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Eka ingin dapatkan? Dari percakapan kita nih Bu ya, saya itu menginginkan adanya suatu perubahan yang terjadi di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi ke anak. Nah itu ada perubahan itu saja yang digunakan oleh rekan guru saya itu Bu Okta.
Ya, jadi yang Ibu Eka harapkan adalah perubahan ya. Nah, kira-kira perubahan apa yang Ibu Eka ingin lihat atau Ibu Eka dapatkan? Saya sebenarnya gini Bota, saya tuh ingin adanya perubahan misalnya ya dalam hal penyampaian metodenya dan dalam hal penyampaian dan kemudian penggunaan metode. Iya. Kemudian media pembelajaran kan di sekolah saya itu kan lingkungannya besar Bota ya. Kemudian alat-alat atau maksudnya sarana itu lengkap termasuk Bota. Jadi kami itu punya infocus, kemudian kami instalasi listriknya di kelas itu ada, kemudian di lapangan tuh lebar, kemudian halaman kami itu luas. Jadi saya tuh menginginkan itu digunakan lah oleh guru-guru tuh sebagai media pembelajarannya. Jadi anak-anak tuh tidak bosan di dalam kelas saja. Kemudian sekarang kan kalau bisa ya pakai PowerPoint atau apalah gitu yang berhubungan dengan IT. Nah itu yang ingin saya inginkan gitu. Jadinya perubahannya seperti itu guru-gurunya Bota. Iya, oke, baik Bu Eka ya. Berarti dari tadi yang Ibu Eka sampaikan tadi yaitu pembelajaran dengan menggunakan variasi metode ya, model ataupun media yang bisa dikatakan itu kondisi ideal ya. Nah, itu berada di level 10 ya kira-kira. Nah, sekarang di sekolah Ibu Eka itu berada di level berapa sih dari antara 1 sampai 10? Kalau saya lihat ya, saya rasa sekarang masih dalam level 5 Bota. Karena gini Bota, guru-guru saya itu sebenarnya ya banyak juga yang muda dan ya ada juga yang guru-guru senior. Nah mereka itu hanya inginnya berada dalam zona nyaman mereka. Jadi ya hanya masuk kelas, nanti dia duduk ceramah. Nah itu jadi saya menganggap itu di level yang masih 5 sekolah saya Bota. Iya, oke, berarti di level 5 ya Bu Eka. Nah, kira-kira di level 5 ini bisa ditingkatkan sampai ke berapa sih Bu kira-kira menurut Bu Eka? Ya Bota, sebenarnya saya nggak muluk-muluk Bu ya. Mungkin dari 5 ke 7 lah. Ya. Kalau saya yang mau 10, jadi level 7 itu saya sudah merasa itu sudah lebih tinggi dari yang sekarang ini ya. Memang ya agak sulit Bu, agak sulit ketika kita ngajar guru senior itu, ketika ngajak guru senior itu mengajak untuk perubahan, ya begitu saja ya jawabannya ya itulah. Nah itu Bota ya. Nanti kira-kira dari level 5 ke 7 tadi ya Bu Eka ya, misalnya kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk agar Ibu Eka dapat mencapai perubahan itu bisa ke angka 7 itu tadi? Iya, sebenarnya saya lagi mikir Bu ya, apa ya kira-kira yang mau saya lakukan, rencana apa tuh. Tapi yang udah di dalam pikiran saya yang pertama tuh mungkin saya akan mengadakan face to face dulu Bu. Jadi tatap muka antara saya dengan rekan saya dulu, kemudian sejenis kayak pendampingan individu lah ya, atau mentoring. Itu bukannya yang akan saya lakukan. Iya, baik. Untuk mentoring nanti kira-kira strateginya itu bagaimana? Kemudian apakah teman-teman itu nyaman gitu dengan pendampingan? Ya mungkin ini Bu ya, kalau bukan dengan mentoring nanti saya akan coba dulu diskusi dengan kepala sekolah. Karena kan saya tuh sebenarnya biasa Bu ya, di komunitas kami itu biasa melakukan IHT atau pelatihan. Jadi mudah-mudahan nanti saya diskusi dulu dengan kepala sekolah. Nanti selain mentoring mungkin nanti kami akan mengadakan workshop dalam workshop itu untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan media-media yang lebih lebih variatif dan juga lebih interaksi ya, interaktif lah ya itu Bu. Berarti dari banyak Ibu ada mentoring, workshop, latihan. Nah kira-kira dari 3 tadi yang mana yang mungkin bisa atau lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi kira-kira menurut Bu Eka? Sepertinya kalau untuk dalam waktu dekat ini saya pilih mentoring dulu Bota. Ya karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang sangat matang. Kemudian kita tahu bahwa kegiatan itu pasti selain butuh dana dan juga kita pasti akan butuh narasumbernya, dan
banyak hal yang apa namanya yang kita siapkan kalau untuk yang workshop itu Bota. Jadi sebenarnya saya lebih memilih dulu untuk yang mentoring. Ya, baik, mentoring berarti Bu Eka ya. Nah, kira-kira di mentoring ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja gitu Bu? Ada sih Bu ya, jadi nanti saya akan apa namanya mengajak rekan, katakanlah saya punya rekan sefrekuensi karena memang kami sudah punya kombel ya Bu ya di sekolah kami. Nanti saya akan mengajak salah satu rekan guru saya yang memang dia sudah apa namanya ahli IT dan kebetulan dia sudah menjadi guru penggerak dari angkatan 7 Bu Okta. Jadi Ya, saya akan mengajak beliau untuk apa namanya untuk katakanlah untuk meminta bantuan ketika saya melakukan mentoring ini Bu. iya. Baik. Berarti mentoring ya Bu. Berarti kira-kira kapan nih Bu bisa terrealisasi nih mentoring? Ya insya Allah secepatnya Bu ya, jangan ditunda lagi ya kalau ada perubahan. Mungkin minggu depan insya Allah saya akan mulai melakukannya. Jadi nanti saya akan mencoba koordinasi dan juga nanti saya akan kolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah. Itu Bu yang akan secepatnya akan saya lakukan untuk kegiatan mentoring ini. Wah, bagus tuh Bu ya. Jadi kira-kira Bu Eka dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Eka dapatkan? Saya ingin mendapatkan suatu gambaran dari apa namanya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah saya. Jadi khususnya ya perubahan itu terjadi mulai dari saya dan juga rekan-rekan guru saya itu buat lain. Ya, baik. Alhamdulillah ya Bu Eka, jadi sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya Bu Eka kabar-kabar baiknya setelah melakukan mentoringnya. Kemudian untuk cerita-cerita lagi nanti dengan kabar-kabar barunya ya Bu. Dan semoga percakapannya hari ini dapat bermanfaat untuk Ibu ya, dan juga saya cukupkan di sini. Semoga apa-apa yang Ibu Eka rencanakan atau Ibu Eka yang inginkan bisa terwujud. Ya Bokta, terima kasih Bokta ya, Bokta sudah meluangkan waktunya sehingga saya pun sudah agak lega. Bokta sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan rencana ini, kegiatan ini dan bisa lebih bermanfaat tentunya juga. Dan ada kita sebagai agen perubahan ya dari sekolah saya Bokta. Iya, betul sekali ya Bu, sama-sama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Oktaya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coachingnya tadi sempat saya menanyakan tentang indikator pencapaiannya dan Ibu sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait dengan indikator tersebut? Ya, baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah selesai melaksanakan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Ya, menurut saya sebagai observer ya Bu, Ya. tadi Ibu sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kitanya, di mana Ibu ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahannya yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian di selain itu pada coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Ibu. Di sini sebelumnya kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan sedikit ya Bu untuk Ibu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan Bu? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach
sehingga saya dapat menggali lagi informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali ya Ibu Okta. Ini yang tadi padahal sudah diterapkan menggunakan alur Tirta, sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu Okta itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi respon yang sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan seperti itu, tapi ini luar biasa sekali. Ibu pengen lebih menggali lagi. Semoga nanti kedepannya Ibu lebih baik lagi dan semoga juga bisa bertemu lain kali ya Bu, dan kesempatan. Sekian dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.